udaran atas pengalaman beliau tentang langkah-langkah bagaimana bisa husnudon atas dasar petunjuk-petunjuk yang beliau peroleh dari bertadabbur Al-Quran. Untuk itu kita hanya bisa mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar. Kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Lihatiniah solihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Untuk ini monggo Pak Slamet Oktal manggaken. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mbah Zain, Mas Doni, Cak Adi, selamat datang. Dirubah. Tilik nih, tanggalnya tanggal 29, padahal ini tanggal 26, Mbah Zain. 26. Hidup nulis Rebu agak berhalangan, jadi sekarang rodok longgar dibuat minggu malam Senin. Dan Mas Doni, terima kasih ini bisa ngomong lagi. Ini Mas Nabil bisa mendengarkan Mas Nabil? Ini Mas Nabil Mutakin. Saya mendapatkan di inspirasi dari Al-Quran, yaitu di surat Mujadilah, Pak Edi, di Mujadilah 22. Saya tertarik dengan Hizbullah. Ini karena saya mendengarkan kajian sebelumnya, Mbak Zain, yang kemarin Pak GP, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Saya mendengarkan rekamannya itu, dan saya teringat Hizbullah. Jadi bapak saya itu termasuk Hizbullah. Dulu kan muridnya Kiai Makhrus Lirboyo. Beliau Kiai Makhrus kan juga Hizbullah. Dan Hizbullah. Ya. Jawa Timur, Hizbullah ya ini. Saya terinspirasi dengan itu. Setelah saya lihat waktu ngaji, ketemu di Mujadilah, di surat Mujadilah 22. Jadi di Mujadilah 22, yang artinya ini yang paling akhir, bahwa Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Ini potongan ayat di 22, jadi ujung dari ayat. Jadi radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ulaika Hizbullah. Ala inna Hizballah humul muflihun. Jadi bahwa ini Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Merekalah golongan Allah, Hizbullah. Jadi, saya terinspirasi dengan itu Hari Pahlawan itu, dan sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung. Dan ini sejalan dengan peristiwa yang terjadi di Palestina, di jalur Gaza, yang mana oleh Israel digempur seperti itu juga termasuk kan membela jalan Allah, atau itu mereka itu sebetulnya Hizbullah. Jadi Hizbullah. Iya, Hizbullah. Jadi begini. Istilahnya loyalitas itu adalah yang utama, itu loyalitas.
Berarti loyalitas itu sesuatu yang didukung, sesuatu yang diperjuangkan. Loyalitas itu adalah yang penting hanya untuk Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. Sedangkan permusuhan adalah untuk musuh-musuh Allah dan Rasul-Nya. Jadi meskipun mereka adalah manusia yang paling dekat, ikatan rahimnya. Jadi di situ disebutkan bahwa yang di dua-dua itu kan artinya di lengkapnya di Mujadilah 22 itu kan engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, ataupun keluarganya. Nah ini kebetulan saya ngaji tadi pagi di masjid mana itu? Sebelahnya PMI itu, masjid apa itu? Ar-Rahman ya? Ar-Rahman. Ar-Rahman ya, ini kan mengingatkan peristiwa Nabi Nuh itu, meskipun itu anaknya, tapi tidak di jalan Allah. Sehingga, iya, diperjuangkan sampai titik akhir, tetap anaknya nggak mau. Ya sudah. Ya, dia bukan Hizbullah, padahal anaknya. Subhanallah. Jadi meskipun orang yang dekat, tapi kalau tidak di jalan Allah berarti itu golongannya gitu. Jadi loyalitas kita hidup itu kan isinya kan perjuangan. Tapi yang diperjuangkan itu apa? Jadi loyalitas itu hanya untuk Allah, Rasul, dan untuk orang-orang yang alim. Jadi seperti doa kita di Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi seperti itu. Jadi rekan-rekan yang kami hormati, saya terinspirasi dengan Mujadilah 22 ini karena terinspirasi itu loyalitas. Mungkin ini dalam soal nasionalisme, mungkin rekan-rekan pernah mendengar istilah jiwa korsa itu. Nggih Mas Zain. Jiwa korsa. Jiwa korsa apa? Dalam pramuka itu kan jiwa korsa. Iya, itu juga itu kan hubungannya dengan loyalitas. Jadi loyalitas kita itu bagaimana? Jiwa korsa. Jadi apa? Ya, ini kaitannya dengan kaderisasi. Jadi kaderisasi, militansi. Iya, jadi militansi. Ini peristiwa di Palestina itu kan anak-anak kecil di sana itu sudah terdidik dengan karakter Islam sehingga kan tidak ada rasa khawatir dan takut. Sementara yang tentara Israel itu kan isinya kan banyak yang stres itu, takut mati mereka. Meskipun jumlahnya banyak, peralatannya lengkap, tapi takut mati. Nah, sementara tentara-tentara yang ya katakan itu Hizbullah itu ya, ya yang memperjuangkan Islam, memperjuangkan militansi kelompok yang tetap bertahan di ya itu termasuk gambaran perang Badar kan seperti itu, yang tidak imbang, tapi berani. Karena ada jiwa militansi, ada jiwa korsanya, kaderisasi. Jadi mohon maaf, ini terus rodok melihat peristiwa di yang sekitar kita. Mohon maaf, ini yang sekarang terjadi. Mohon maaf, Pak Jokowi itu kan diusung oleh PDIP. Tapi kan Pak Jokowi itu bukan pengurus PDIP. Jadi bukan kader, berarti bukan militansinya di PDIP ya kurang. Nah sekarang peristiwanya kejadian seperti sekarang ini, siapa ngira? Loyalitasnya. Iya, karena memang kaderisasi itu memang tidak semudah itu lah. Juga demikian dengan kita sebagai umat Islam ini. Salut kita dengan anak-anak kecil yang di Palestina itu
dia diberi roti, hadiah roti, macam-macam. Yang ditanyakan musaf. Yang ditanyakan musaf. Dia girohnya, semangatnya, militansinya mempertahankan agama. Dalam beragama itu sangat luar biasa. Sampai tidak takut mati. Bayangkan sekarang tank itu dilawan dengan batu, tank itu dengan gagah berani. Ini menunjukkan ini militansi. Jadi loyalitas, militansi, kaderisasi hasilnya adalah militansi ini. Seperti kita ini umat Islam, kalau kita militan, ya nggak mudah dipengaruhi dengan sekilo beras, super mie dan sebagainya. Tapi kalau militansinya kurang, yang loyalitasnya kepada Allah kurang, ya mudah sekali gugur dengan hanya sedikit iming-iming. Dan terjadi di negara kita, maaf, korupsi yang seperti ini memprihatinkan sekali. Nah, ini gunanya kita untuk selalu berusaha untuk dekat dengan Allah, dan tidak hanya dekat saja, tapi seperti ini, Hizbullah. Jadi kalau bisa kita tuh loyalitasnya itu ke golongan Allah gitu. Mungkin tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, tapi saya tertarik dengan fenomena yang terjadi saat ini. Pentingnya militansi, pentingnya loyalitas, pentingnya kita ada di golongannya Allah. Sehingga dalam hidup kita kan oleh Allah sudah dibekali kemampuan jiwa kita untuk fujuruha wa taqwaha. Nah, kita bagaimana? Kita tetap pokoknya di takwaha. Kalau Pak Edi yang selalu diutamakan kan mengajak kepada kebaikan, menjauhi dengan yang jelek kan gitu berusaha untuk mengajak kebaikan, mencegah keburukan. Nah, demikian. Wah, ini Pak Maftukin. Assalamualaikum Pak Maftukin. Wah, hebat. Suaranya belum keluar. Pengen suara penjenengan. Wah, ini coba suaranya Pak Maftukin. Wah, lama ini. Dipas nih. Gambar mic-nya ditutul, Pak. Nah, lah niku. Sudah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cocoknya pada Minggu malam Senin, Mbah, panjanan Mbah Iya. Derek. Anu Pak Dokter, sebenarnya saya suka Minggu malam Senin. Oh, ngaten cocok niki nggih. Iya, Minggu malam Senin. Nah, cocok niki nggih. Makane niku niki mergane nek bahasain beralangan wis dadi Minggu malam Senin. Dek niki ndamel jalure Mas Doni. Niki mboten gratis niki, berbayar, dadi rodok longgar. Sosok sosok ilang bisa kae. Wah, wis ora enak sing ngomong. Dan ini terekam sehingga menjadi lebih bagus. Baik rekan-rekan, saya hanya mengantarkan saja. Itu tadi saya tertarik dengan ini Mbak Pak Maftukin. Ini kita membahas di surat Al-Mujadilah, yang ayat 22 ya, tentang Hizbullah. Hizbullah. Jadi ini membahas perkara Hizbullah. Jadi apa? Golongan Allah, dari golongan Allah. Golongan Allah. Iya, bolone Allah. Ora Hizbus setan. Ya itu Hizbus Tahrir. Kita Hizbullah. Kita Hizbullah yang memperjuangkan sesuatu yang nilai-nilai dari Allah SWT, dan ini yang kita perjuangkan sehingga hidup kita bisa husnul khatimah. Allahumma amin. Amin. Demikian pengantar dari saya. Ini Mbah Zain, mungkin dari pembicaraan ini, dan ini lanjutannya dari pembicaraan GP. Wah, ini lurah barang hadir Pak Lurah. Pak Yuli, Pak Andri. Ini Pak Lurah barang. Nanti suarane Lurah. Lurah suarane coba ditutul kuwi. Lihat.
Siap. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Umpake wis teko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis entuk rumah. Satu-satunya Jawa Timur yang punya padepokan kan Gus Endri, Mbak Dokter ya. Itu istimewa. Nah, Pak Yai betul. Ini pokoknya fakta di luar nalar yaitu Gus Hendri ini pokoknya ora dadi lurah desa dadi lurah ini di NSA. Wis matek alhamdulillah, wis matek selamatane. Iki contohnya Hizbullah ya iki lurah Hendri iki wis iki contohnya Hizbullah ini. Golongan Allah. Pas ngaji niki Pak Hendri. Pas ngaji ini. Alhamdulillah ya sananya bagus. Ya, semangat ya. Baik, rekan-rekan, monggo kami persilakan memberi masukan sehingga menjadi gayeng diskusi kita melanjutkan yang kemarin Hari Pahlawan, sekarang dilanjutkan Hizbullah, karena masih suasananya November Hari Pahlawan. Monggo kami persilakan rekan-rekan untuk Pak Mahfudin paling tahu pengalamannya untuk menyusun menyusun laskar Lamongan. Saya belakangan nanti baru gabung. Oh ya, bahwa daya yang ditimbulkan oleh cita-cita itu ternyata maha dahsyat, bisa mengalahkan yang besar walaupun dengan potensi kecil. Ya, kita lihat bahwa pemuda-pemuda saat itu, kita bayangkan saja kualitasnya Pak Panglima Besar Sudirman itu umurnya masih 17 tahun. Sudah menyandang Panglima Besar. Santri itu ya. Santri itu beliau. Doyan ngaji gitu ya. Iya toh, Mbak. Panglima Besar Sudirman itu kan santri toh beliau itu. Hilang, Mbak. Cita-cita karakter kuat membela bangsanya. Dan demikian juga karakter itu tertanamkan daya dari cita-cita itu yang sifatnya pemuda menjadi pendekar yang sangat menghidupkan dunia. Monggo Mas Pak Joko paring dawuh. Makanya benar apa yang disampaikan pemimpin besar revolusi ketika itu, bila saya 10 pemuda akan mengabarkan dunia, menggemparkan dunia. Inilah besarnya nilai cita-cita bagi pemuda sebagai laskar Hizbullah saat itu. Hanya peralatan yang seminim bambu runcing saja mampu mengalahkan Malabi di Surabaya. Modalnya bambu runcing dan kacang hijau. Sebarnya kacang hijau, wong barat kacau balau supaya beribu-ribu tentara ikut berperang dalam era pembebasan Surabaya. Itu semua adalah tidak lepas dari pertolongan Allah yang karena tekad bangsa ini ingin merdeka. Nah, sayang sampai tengah perjuangan kita tekad itu
semakin luntur dan hampir habis terkikis semangat korupsi yang sedemikian rupa sehingga menyisihkan nilai-nilai luhur untuk meraih cita-cita makmur. Ada pesan-pesan dari Pak Tuhin, Mas Doni. Mohon izin dulu, Bapak-bapak. Iya. Yang penting dalam perjuangan kita itu seperti yang saya sampaikan di muka, bahwa pertolongan Allah itu di belakang orang-orang yang bulat tekadnya menyerahkan diri kepada Allah. Kemenangan itu adalah milik Allah belaka. Namun saya semangat yang membentengi jiwa-jiwa yang berserah itulah yang muncul menjadi potensi kenyataan pertolongan Allah adalah dekat dan dahsyat. Dia tidak cuma berserah diri, husnudon yang ada kita miliki, akan tapi bagaimana husnudon yang kita punyai, tekad yang kita miliki membuahkan potensi besar untuk bisa menang dalam perjuangan adalah nyata adanya seperti dialami oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar. Bahkan satu kasus yang bisa kita lihat bagaimana pertolongan Allah kepada baginda Rasulullah ditunjukkan peristiwa Daksur ketika baginda Rasulullah layeh-layeh dari istirahat dari perjuangannya, datang Daksur dengan membawa sebuah pedang di tangannya. Kalau sudah demikian, wahai Muhammad, siapa yang akan menolong? Allah. Dengan berserah diri pada Allah dan ternyata pertolongan Allah semuanya. Hanya Allah lah yang menolong saya, wahai Daksur. Nah, jawaban Nabi Muhammad itu menggetarkan hati Daksur sehingga ia kurewelan memegang pedangnya dan pedangnya itu jatuh dari penggenggamannya dan tinggal baginda musuh mengambil dan genti. Kalau gini ini siapa yang akan menolong Daksur? Ya itulah perbedaan mental, penyerahan diri kepada Allah. Orang yang tidak punya beteng keimanan tidak apa itu hasil akhirnya. Orang yang tetap bersandar pada Allah akan mendapatkan kejayaan dan kehancuran bagi mereka yang tidak punya sandaran apa-apa kecuali sandaran dunia yang menipunya. Itu catatan yang bisa saya sampaikan, bahwa penting berserah diri pada Allah, percaya akan cita-cita besar membawa kita kepada pertolongan Allah yang nyata. Halo Mas, seperti hanya dicontohkan oleh Kilurah bagaimana beliau mendapatkan pertolongan dari Allah nyata-nyata di hadapannya. Di luar nalar. Di luar nalar. Serah penyerahan dirinya yang kuat bahwa keyakinan itu akan bisa memancarkan realitas beteng yang kuat untuk
melaksanakan suatu aktivitas, sebuah proyek tanpa ada daya itu, keyakinan itu, orang tidak akan punya apa-apa. Realitasnya adalah keyakinan itu akan menunjukkan tempatnya sebuah kemenangan dan kejayaan yang ia rasakan. Akan lebih besar lagi kalau kita bisa berterima kasih kepada pertolongan itu sendiri dan mempertegas keimanan kita kepada Allah. Semuanya proses perjuangan akan begitu, sampai sekecil pun dari. Maka benar apa yang disampaikan oleh para leluhur kita. Urip itu kadyo. Napa niku lingkah jontro panggilingan. Kalau kita sedang tertimpa musibah, tertimpa keterpurukan, kemana kamu akan bersandar? Maka bersandar kepada Allah dengan tabah dan taat, pertolongan itu pasti datang. Kalau kita tidak sandaran, mungkin kita akan lari dan akan terbelenggu dalam penderitaan. Karena tidak mampu kita membuat tekad bahwa masih diperlukan namanya perjuangan dan berserah diri kepada Allah untuk meraih kemenangan. Walaupun kemenangan itu nanti pasti datang. Karena urip itu kayak roda bedati, ada kalanya susah, ada kalanya penak, ada kalanya gambaran. Mbak Zain. Menika Mas Doni badhe monggo. Ini kok gak ngene. Oh nggih, monggo. Monggo Mas Bukannya Doni. yang aku. Suwan Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tambah bapak-bapak sekalian yang rawuh. Jadi yang Pak Dokter tadi sampaikan tentang apa loyalitas tadi Pak Dokter ya, apa namanya militansi. Nah ini kok saya jadi teringat dan sambung dengan ini ya. Khususnya orang sholat itu seperti yang kemarin Mbah GP sampaikan juga, seperti yang kita alami bersama-sama mungkin ya. Kalau kita lagi sadar Allah itu kan rasanya sholat itu kan enteng-enteng saja. Meskipun kita di tengah kesibukan, meskipun kita di tengah kesulitan, kalau kita sadar Allah kan dengar azan enak gitu sholat. Mau ngambil air wudhu tuh nggak berat, enteng gitu. Apakah mungkin seperti ini ya? Katanya pada dirinya para pahlawan dahulu. Mungkin dalam konteks ini seperti tadi contohnya Panglima Sudirman yang konon istri, mungkin beliau juga mempunyai kesadaran ilahiyah, jadinya ngapa-ngapain tuh karena dengan kalau kita kerja atau mungkin hal yang non profit lah, desa maupun di lingkungan sekitar di mana saja yang non profit, yang artinya tidak ada imbalan uang. Itu kalau kita dalam kesadaran Allah kan enjoy gitu mendalamnya, enak aja gitu, berat-beratnya sama sekali. Tapi beda cerita kalau kita mungkin sedang down ya kesadarannya, kita nggak sadar Allah, kemudian kita sedang kerasukan dunia, kesurupan dunia gitu. Kita hitungan ya, namanya kesurupan dunia. Betul itu. Kalau masih kesurupan dunia itu KPKP uap abot. Gerak tuh mungkin berat, kalau non profit, keikhlasan gitu. Ngapain gitu. Dalam hal ini yang tadi sempat disinggung Pak Dokter juga kondisi di Timur Tengah sana terkait adanya Hizbullah dan mana konon mulai
stres gitu ya, takut mati dan lain sebagainya. Bahkan dari pihak Palestinanya malah gembira sekali, bersemangat. Ini mungkin akhirnya pada Allah juga yang jarang diomongkan gitu ya. Dan kita ini yang mungkin bisa kita petik dulu Pak Dokter, yang saya petik secara pribadi di rangkuman Betul. Ya. singkat barusan, dan mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadinya ada apa ya? Jadi saya ingat tuh kalau dulu waktu ngaji ada kitab namanya Idhatun Nasiin, wasiat untuk para muda-mudi, para pemuda. Iya, sih. Itu ada beberapa, salah satunya disebutkan Pak Dokter tadi, semangatnya ada, kemudian harus berani di depan, nggak boleh ngedon gitu, macam-macam itu. Dan itu kalau kita hatamkan, poin utamanya itu memang ya bagaimana kita melihat Allah dalam keadaan. Karena kalau kita sudah Allah tujuannya itu ngapa-ngapain enjoy. Loyal. Loyal. Ya, loyal. Totalitas apa-apa. Totalitas. Nah mungkin hanya ini Pak Dokter yang sementara bisa saya catat, mungkin nanti sambil memperkaya jagongan kita malam hari ini, biar nggak waktunya lama-lama, ada tambahan dari bapak-bapak yang lain atau mungkin respon dari Pak Dokter, sangat kami nantikan. Saya pribadi mohon maaf kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Mas Doni. Pokoknya dimong niki, alhamdulillah. Betul, loyalitas. Dalam bahasa agama itu maftukin ya giroh ya. Giroh. Apa? Semangat itu, loyalitas itu sama dengan giroh itu istilahnya. Jadi ada ruhnya, ada ruhnya. Jadi ruhnya bersambung dengan Allah. Jadi silatun Mbak, silatun. Sifatnya ya boleh silatun, itu salah satu aktivitasnya aktivitasnya silatun, tapi nilainya bukan silatun, nilainya adalah ketaatan, semangat gitu ya, semangat semangatnya ya. Hizbullah. Monggo Pak Abdulkin. Iya. Monggo. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya tertarik pada tema Pak Dokter, Hizbullah ya. Bala tentara Allah. Kalau dalam bahasa kitab itu bala tentara Allah. Itu ada korelasinya dengan ayat Quran juz 26 kalau tidak salah, itu surat Muhammad atau surat Al-Fatih kalau saya lupa. Cuma ayatnya gini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surukum wa yusabbis aqdamakum. Jadi saya ulangi lagi, makna Hizbullah, bala tentara Allah, itu ada korelasinya dengan ayat yang baru saja saya ucapkan tadi. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bila kalian menolong Allah, maka Allah bakal menolong kalian dan juga akan memberi keteguhan pada pendirian kalian. Ayat ini kalau dimaknani secara global itu kadang-kadang timbul pertanyaan, masa Allah butuh pertolongan? Masa Allah butuh pertolongan? Cara hakikat kan bukan berarti Allah butuh pertolongan. Kalau dikaitkan karo ilmu DNA, ini ada hubungannya dengan Sibgo. Betul Pak Dokter, Sibgo. Iya.
menyatu, meleburkan diri, melebur, dirinya. mencelupkan diri. Jadi secara rinci itu kalau orang mukmin itu menolong Allah, itu bukan berarti pertolongan Allah. Pertolongan keselamatan diri sendiri. Diri sendiri. Benar. Manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jadi Allah memberi warning, peringatan kepada orang mukmin atau anjuran itu bukan berarti Allah butuh pertolongan. Pertolongan orang mukmin, perjuangan mukmin itu kembalinya ke pribadi Diri masing-masing orang mukmin. Ya. Kalau dalam ilmu DNSA tadi Pak Dokter mengatakan simbogo. Dan juga sebetulnya sebagaimana simbogo atau Hizbullah atau Fana itu kalau bisa menghubungkannya itu tinggal menggeser dikit aja. Tinggal menggeser gigi kata sudah sampai puncaknya. Intinya di kesadaran Allah, sadar Allah ya. Betul, kesadaran. Ya, sadar Allah ya. Sebetulnya ilmu DNS kan ada kuncinya. Kuncinya zikir nafas. Kalau itu dipegang, itu saya kira tinggal geser dikit, sudah sambung. Seperti gini ya, contohnya lagu-lagu cinta, lagu cinta sembarang judulnya lagu cinta. Baik itu judulnya itu cinta Allah atau cinta Rasul atau cinta selain itu. Kalau dihubungkan dengan sadar Allah, tinggal menggeser gitu aja mananya. Kan ada lagu-lagu cinta yang nadanya itu Ada yang rock ya? Apa? Mau makan ingat kamu. Mau tidur ingat kamu. Ingat kamu. Dan kamu. Pokoknya sebelah kamu. Segalanya untuk kamu. Jadi kalau ilmu DNS tinggal menggeser dikit aja. Kamunya kamu Allah, bukan kamu seorang cinta yang dicintai. Lagu apa saja itu, kalau di DNS akan itu tinggal geser dikit, subjeknya sudah Allah, objeknya sudah Allah. Begitu juga ilmu-ilmu tingkat bahasa, tingkat yang tingkat dalam, tingkat tinggi. Itu kalau tahu caranya itu tinggal geser dikit-dikit gitu. Kuncinya itu sadar Allah tadi ya, sadar Allah. Tadi pagi saya barusan di Japri sama teman itu kalau nggak salah dari Jombang ya, dari Jombang. Ya, pertanyaan itu sadar Allah dan sadar selain Allah itu beliau kurang bisa membedakan. Terus saya jawab, sadar Allah itu sadar untuk urusan ukhrawi maupun duniawi. Tapi kalau sadar selain Allah itu untuk urusan duniawi. Kebanyakan dari kita itu masih masih perjalanan urusan kesadaran.
dalam perjalanan. Ada tingkatannya memang ya. Ya, betul Ya, tingkatan. ada tingkatannya. Kalau seandainya kita itu sudah paham kesadarannya, sadar Allah dan sadar Allah itu nantinya perjalanan itu terbimbing gitu. Terbimbing. Akan terbimbing. Dunung. Dunung lah, dunung. Dunung. Dokter bahasanya Corone Jawa. Dunung. Dunung terbimbing ya. Dunung terbimbing. Jadi kita ini minta dibimbing oleh Allah itu dengan kesadaran yang sebenarnya itu dengan kuncinya yaitu dzikir nafas. Kemudian pada teman yang saya beri tadi pagi itu saya beri tambahan dikit. Jawabnya tadi bahwa kesadaran itu kalau sudah kita pegang itu tembusnya ke hadis Rasul, tembus pada hadis Rasul yang mengatakan bahwa segala amal itu adalah harus disertai dengan niat. Segala amal perbuatan ini ya. Harus disertai dengan niat. Itu kesadaran. Jadi kita wudhu, kita sholat, kalau nggak niat, ya nggak akan diterima. Niatnya apa? Sadar Allah. Makanya pasti karena Allah gitu ya. Wong edan bener wajib, Pak. Maaf tukin. Apa? Lek wong edan ora wajib. Nah, Bukan ora iso niat, ora dunung. Ya dunung, Mbak Dokter, nggak dunung. Ya itulah perbedaan apa? Perbedaan antara orang yang sadar dan tidak sadar itu. Saya ambil contoh gini aja, simpelnya Pak Dokter. Simpelnya orang yang majnun gila dan orang yang punya sadar itu bisa menyekat segalanya. Lah itu nggih. Majnun. Majnun. Jadi orang yang majnun atau gila itu hanya tersusun dari dua unsur. Kalau saya katakan unsur dari Allah berupa roh dan jasad. Nah, orang yang turu. Kalau kita punya kesadaran itu terdiri dari tiga unsur ya. Satu roh, dua jiwa, tiga jasad. Ya. Itulah untuk membedakan, untuk menyekat antara kesadaran dan orang yang tidak punya kesadaran. Ya. Jadi di samping itu ada bahasan lagi Pak Dokter. Bahasan lagi gini. Apa orang gila itu nggak punya kesadaran? Punya. Bahkan hayawan pun punya kesadaran. Tapi belum standar. Maksudnya belum standar, belum diwajibkan melakukan syariat agama. Hayawan juga punya kesadaran. Begitu juga orang yang majnun itu juga punya kesadaran, tapi belum standar. Maksudnya belum diwajibkan melakukan syariat agamanya. Bahkan pohon-pohon juga punya kesadaran. Saya itu membaca buku, kemudian saya teliti sendiri. Oh iya. Pohon juga punya kesadaran. Bertasbih juga. Tasbih juga. Ya. Cuman
kesadaran itu belum standar. Maksudnya itu oleh Allah tidak sampai diwajibkan syariat agama, melakukan syariat agama. Nah itulah bedanya apa, kesadaran sama hal-hal yang tidak ada kesadaran. Begitu juga kembali ke tema Pak Dokter Hizbullah itu, bala tentara Allah itu ya otomatis kan lebih dari punya kesadaran, namanya Hizbullah, bala tentara Allah itu nggak mungkin orang Majnun menjadi Tentara. pembela Allah, nggak mungkin. Nah, itu dihisabna di situ. Jadi di apa Analdom Mantek Balago ada juga keterangan masalah itu katanya. Al insanu hayawanun natigun katanya. Manusia adalah binatang yang berakal. Manusia adalah binatang yang berakal. Berakal maksudnya kesadaran. Di sini bermakna kesadaran. Nah, kenapa kok dikatakan manusia sama dengan manusia? Soalnya strukturnya binatang dan manusia sama, Pak Dokter ya? Benar. Ototnya, darahnya, nafasnya sama. Struktur sama manusia. Nah, cuma yang membedakan kesadarannya, itu loh hebatnya ulama mantek itu begini. Ya, sama. Tapi aksani takwim. Ya, itu sama. Baik. Di kesadaran. Iya. Sudah sampai sini aja, kepanjangan saya nanti gantian. Asik Pak, maaf tuh kan. Wah, gitu konggone pengajian model pondok barang kula ora patek kenal wonten jenengan niku malih mantep nggih. Nggih matur nuwun Pak, waktu kan. Nggih. Monggo Pak Doni, Mas Yen, Mbak Mas Edi. Pak Edi, monggo Pak Edi. Yuk, Mas Wan, Pak Edi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan dari bapak-bapak terdahulu, dari Pak Dokter, dari Mbak Jayin, dari Mas Doni, dari Mas Tukin. Saya hanya menambah sedikit aja. Jadi bukan hanya sekedar kesadaran saja bahwa kita diberitahukan oleh Allah ya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum taghutu yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumati. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jadi di sini Allahu waliyul ladina amanu. Jadi di dalam diri manusia terbimbing oleh Allah. Allahu waliyul ladina, walinya orang yang beriman. Jadi bukan hanya sekedar kesadaran saja bahwa di dalam diri kita itu langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipercikkan karakter sifat-sifat mulianya Allah kepada kita. Jadi dari sini otomatis satu kesadaran bahwa apa yang kita lakukan, apa yang terjadi pada kita, kecerdasan kita, kepandaian kita, keterampilan kita, itu adalah merupakan ekspresi karakter yang Allah berikan kepada kita. Fa'idha sawatuhu wa nafakhtu fihi mirruhi faqa'ulahu sajidin. Jadi dari sini, mirruhi, aku tiupkan rohku. Jadi termasuk karakter kesadaran, kepasrahan total. Kalau dalam bahasa fisika kan ada resonansi, nyambung dengan yang maha suci. Jadi diri kita itu sadar sesadar-sadarnya bahwa apa yang terjadi dalam diri kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga betul-betul di NSA, S-nya itu yang masuk ke dalam diri kita, sadar. Nah, sehingga dengan demikian, maka jika melihat sesuatu yang tidak baik, melihat suatu kemungkaran,
maka jiwa untuk selalu mengajak, membenarkan, meluruskan itu ada di dalam diri kita. Naluri itu. Ada Jadi ketika dorongan. kita melihat sesuatu yang tidak baik itu, naluri Ada kita dorongan. pasti Dorongan. nggak nyaman. Jadi kepingin untuk meluruskan, kepingin untuk membenarkan, mengajak itu. Nah, kalau ajakan secara baik-baik, persuasif tidak bisa, otomatis yang diperlukan adalah tentara. Hizbullah ini. Power. Jadi suatu tentara dengan kekuatan fisik karena Allah Subhanahu wa taala untuk meluruskan sesuatu yang bengkok-bengkok ini. Jadi termasuk perjuangan yang kemarin saya sampaikan bahwa para pejuang kita yang dihancurkan bukan orang-orang penjajah, bukan orangnya, tetapi perilaku karakternya yang dolim-dolim itu diluruskan, dibenarkan. Tapi dengan cara yang baik itu tidak bisa, otomatis pasti pegang bambu runcing. Jadi semangatnya memang betul-betul sudah semangat seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala. Memang itu secara hakiki di dalam diri kita memang diberikan oleh Allah sifat-sifat karakter itu. Jadi semangat yang muncul dari dalam diri kita itu ya karena Allah. Harus sadar sesadar-sadarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jadi waladina kafaru auliya'uhum tauhid. Jadi orang-orang yang hatinya tercover, kemuliaannya tercover oleh tauhid, ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati minanuri ila dhulumat. Jadi dari mengantarkan dia dari cahaya terang benderang kepada kegelapan. Jadi hatinya gelap. Jadi hati nuraninya kebaikan itu tercover. Sehingga kalimat kafir itu kan karena kemuliaannya tercover. Bisa juga kita juga ada sesuatu yang tercover dalam diri kita. Mungkin salah satu sifat kita itu tercover, maka kita kafir tentang karakter itu. Jadi bukan ada lagi yang ulaika humul kafiruna haqqan, ada yang kafirnya kafir tulen. Ya, ada yang kafir sebagian. Nah, mungkin di antara kita ini juga ada sesuatu yang tersembunyi, tercover, tidak bisa muncul menjadi akhlakul karimah kita. Jadi kusnul akhlak kita itu karena tercover. Tetapi kalau Hizbullah itu betul-betul covernya itu sudah hilang, hijabnya itu hilang, artinya sudah sampai pada dunungnya, sehingga perjuangannya itu karena jihadnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sadar karena Allah Subhanahu wa taala dan yakin kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentengnya Allah, perlindungannya juga Allah. Semangatnya juga semangat memperjuangkan agama Allah. Saya kira ini Pak Dokter yang perlu saya sampaikan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Oke, ini Mas Doni Barul ini. Ayo Mas Doni Barul, muncul Mas Doni. Mangga, ayo. Ya, mangga. Mana suaramu? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun dumateng para bapak-bapak sampun ngasih masukan yang begitu luas dan kula nyimak mawon saya masih banyak belajar. Untuk sekarang belum ada yang perlu saya sampaikan. Kula nyimak mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Katut termasuk Hizbullah itu termasuk. Nggih Pak, mau tuh kan termasuk Hizbullah ngoten niku. Ya Cak anu Pak Lurah. Pak Lurah, ayo Pak Lurah. Pak Lurah barusan out. Oh, jetas otik mau. Wis ra apa-apa. Ha iki. Mas. Monggo Mas Doni. Pak Heru ada angkat tangan ini Pak Dokter. Oh Pak Heru. Oh, lagi nek Pak Heru. Monggo. Assalamualaikum. Doyo niki ngapunten teng rajosan niki radio urgent niki. Niki anu napa niku mungkin dalam waktu dekat ada pertemuan di Malang. Kita mau undang Pak Pur sebenarnya tadi saya hubungi Mas Doni cuma agak lama ndak diangkat mungkin Mas Doni nggih sibuk nggih. Itu mungkin bisa direncanakan nanti
untuk dibantu gimana supaya sukses lah, karena sudah lama kita tidak ngundang Pak Pur dan ada perjalanan di Jawa Timur. Mungkin Jawa Timur dibangkitkan lagi lah setidaknya. Sip. Di Malang Mas Heru. Di Malang. Ini mungkin di Jawa Pak, untuk kan jamaah Malang ada usulan mau apa ya, mengadakan rutinan lagi untuk mengundang Pak Pur, Pak. Oh ya, didukung kapan, monggo. Nah, ini yang makanya minta dukungan dari sesepuh dan bini sepuh semua supaya berhasil nanti. Siap. Ya, Mas Heru, nggih. Makasih, nggih. Monggo Mas Doni, tambahin lagi Mas Doni. Ya mungkin ada masukan dari Mas Doni. Ayo. Ya, kalau saya tidak ada masukan, Pak Heru, artinya kalau memang ada pertemuan, semoga dilaksanakan. Kalau ya seperti biasa mawon, karena apa ya? Ekstrim. Sekarang enggak apa namanya? Zamannya kan sangat luar biasa, banyak sekali. Jadi kalau memang satu kota apa namanya berkenan mengadakan pertemuan, monggo nanti langsung tentu kita dukung dengan kita woro-worokan ke kota-kota lain tentunya biar lebih ganteng lagi dan lebih mantap lagi. Ya, yang itu Mas Doni monggo distruktur lagi, karena Pak Deyono kan sudah tidak ada. Mas Doni mungkin ada restruktur lagi untuk supaya lebih berkembang jamaah Jawa Timur, Mas, supaya vakum. Itu, Mas. Karena saya kira Jawa Timur sekarang saat ini antusiasnya lumayan tinggi untuk Dzikir Napas, Mas Doni, mungkin kayak gitu. Mungkin bisa disokong, didukung dengan struktur supaya kita nanti lebih enak melangkahnya, Mas Doni. Seperti dulu lah Mas Doni, waktu Pak Deyono masih sugeng, kita kan seringnya ya Mas Doni. Iya, tapi kalau mengaca dengan ketika Pak Deyono sugeng itu kita nafsi-nafsi, artinya nafsi-nafsi itu kita ngambil peran langsung dari Allahnya. Misalnya jenengan sangat semangat di seksi perlengkapan dan lain sebagainya, langsung ambil tempat. Saya lebih ke woro-woro langsung ambil tempat. Pak Deyono lebih ke penyemangat langsung ambil tempat. Jadi tidak ada settingan seperti organisasi lain. Kita langsung bilah. Makanya kalau memang satu kota kok semangat, langsung diterima amanahnya Allah kalau memang Allah ngasih girahnya di keuangan misalnya langsung diambil. Kalau ngasih girahnya di media langsung diambil. Aslinya begitulah. Mungkin nanti kalau memang ada kesempatan di Malang, hal ini akan saya utarakan. Jadi kita ada komunitas tapi kita nggak ngerpek organisasi lain yang mainstream. Karena pelajaran kita ya KTP itu gitu loh, itu ngapunten kurang lebihnya. Maturun. Ini ada Pak Samsudin. Pak Samsudin dari mana ya? Halo Pak Samsudin, bersuara? Pak Samsudin, monggo. Mic-nya penyan tutul. Pak Samsudin. Halo. Ye? Belum bersuara Pak Samsudin. Ya. Mic-nya ditutul, yang ada mic-nya itu ditutul, ya. Ditutul. Itu ditutul dulu baru ngomong. Ya, belum masuk Pak Samsudin. Belum masuk. Ya. Oke, ya, monggo. Dari mana Pak? Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru bergabung ini, jadi belum tahu seperti apa pembahasan malam ini. Nah, dimohon yang kembali apa-apa yang sudah berjalan tadi. Itu aja Pak. Posisi di mana Pak Samsudin?
Di Sorong, Papua Barat Daya, Pak. Di Allah. Sorong, Papua Barat Daya. Papua. Ya, Papua Barat Daya. Wah, salut. Semangat Pak Samsudin. Semangat. Tiap hari Minggu malam Senin begini. Siap. Jalur ini kita belajar bersama. Itulah Pak Dokter, jiwa itu saat ini dan di sini. Iya, memang jiwa itu adalah saat ini di sini. Yang itu. lampau itu pikiran, yang depan juga pikiran aja. Yang jiwa itu ya di sini saat ini. Ya, Pak Samsudin, terima kasih telah bergabung. Dari sedikit mengikuti di NSA dan kita mengasah dengan bincang-bincang bebas begini, kita saling belajar. Hari ini yang kita bahas adalah dengan Waskito Al-Quran, kita menemukan di surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayatnya yang terakhir, ayat ke-22 tentang Hizbullah, tentang tentara Allah yang melawan Hizbus Setan. Jadi kita membahas perkara Hizbullah karena hubungannya ini dengan pembicaraan minggu yang lalu yang membicarakan tentang semangat para pahlawan. Ini kan November, jadi kita membahasnya dimatangkan masalah Hizbullah, perjuangan berpihak pada Allah. Nah, ya. Dan juga untuk mensikapi suasana di Palestina, di mana para Muslim sedang berjuang. Nah, ini berkaitan dengan Hizbullah. Ya, nanti di surat Al-Mujadilah, surat ke-58, ayat ke-20. Itu Pak Dokter. Baik, iya, moga. Apa? Kalau nggak salah itu yang benarnya Al-Mujadalah ya, men. Mujadilah apa Mujadalah itu? Mujadalah. Ya, bisa Mujadalah. Mujadalah, bisa Mujadilah. Ya. Jadi ini namanya orang tuh itu sebetulnya. Jadi Mujadilah, ini dinamakan Mujadilah, bisa Mujadalah. Jadi bahkan ada ini dinamakan juga Qad Sami'a karena dimulai dari Qad Sami'an. Ya. Jadi tapi suratnya yang ke surat ke-58. 58. Ya, ya. Itu kan peristiwa wanita yang didengarkan pembicaraannya dengan Nabi, didengarkan oleh Allah langsung itu. Ya, ceritanya kan itu. Yang namanya wanita itu apa itu namanya siapa itu wananya ya, jadi wanita itu yang pernah menegur Umar itu. Menegur Umar itu ya. Baik, rekan-rekan, mungkin Mas Jain dipatrikan Mas Jain, monggo ini pembicaraan kita ini termasuk menyatukan juga pembicaraan minggu lalu. Jadi isinya adalah giroh, semangat kita berjuang di jalan Allah. Jadi apa? Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim, termasuk kita termasuk Hizbullah yang memperjuangkan kebaikan. Takwa, yaitu berpihak pada Allah. Okay. Monggo Mas Yain. Okay. Mikrofonnya ya, Mbah Yain. Mbah Yain. Mbah Yain. Ada tombol mikrofon di bawah kamera, panjenengan tombol dulu itu. Mic-nya ya belum Mbak. Nah, ada gambar mic, sebelahnya gambar tangan. Mic-nya masih belum, Mbak. Panjenengan tekan dulu. Nah, ini memang teknologi. Jam songo. Belum, Mbak? Betul lagi ya. Oke. Nah, begini Mbak, pun monggo. Ya. Faktor U ini. Iya. Untuk kata akhir, mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita kepada petunjuknya baik langsung maupun tidak langsung, sehingga kita dapat menyimpulkan yang terbaik untuk kita lakukan dari semangat yang Allah tuntunkan pada saat ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya acara ini kita tetap selenggarakan besok Minggu malam Senin karena bersamaan dengan latihan salat khusyuk di Kumpang. Mungkin diselenggarakan. Mas Jain nggak bisa dengar, nggak bisa menyampaikan. Monggo Mas Doni di Mas Doni monggo ditutup Mas Doni. Tutup dengan Mas Doni. Mas Jain nggak bisa. Monggo Mas Doni. Monggo Pak. Monggo Mas Doni. Mas Jain nggak bisa. Nggak nyuara. Gak ketok. Gak bisa muni. Gangguan. Monggo Mas Doni. Iya. Putus toh. Oh, putus terus. Mas Doni. Bapak-bapak. Kok gak nyuara ya? Oke. Insya Allah apa yang kita kita kaji bareng-bareng, insya Allah nanti rekornya, rekamannya Mas Doni, share di YouTube, jadi sewaktu-waktu bisa kita putar kembali dan menjadi sedekah kita bersama untuk siapa saja yang mungkin mendengarkan dan bermanfaat. Karena saya kira nikmat Allah itu tidak terbatas. Maka dari itu sebelum ditutup mungkin sebagai closing statement, Pak Dr. Slamet selaku pendamping kita pada malam hari ini bisa menyampaikan sepatah dua patah hal dari jagongan kita yang luar biasa pada malam hari ini, Pak Dokter. Monggo. Terima kasih. Ya, rekan-rekan yang kami hormati, ini istimewa. Malam hari ini Pak Samsudin hadir dari yang paling jauh. Alhamdulillah. Salut. Terinspirasi dari Masjidil Quran, ketemu dengan surat Al-Mujadilah atau Mujadalah, surat ke-58 ayat 22, menjadikan kita lebih semangat lagi dalam berjalan dalam Shiratal Mustaqim, lurus ke Allah dengan DNSA ini, walaupun ujiannya, halangannya banyak. Dan memang harus semakin kita tanamkan semangatnya supaya kita benar-benar menjadi loyal terhadap sesuatu yang baik, yaitu loyal terhadap Allah. Moga-moga kita di hidup kita ini, jiwa kita itu bermakna karena selalu di jalan Allah, di jalan yang lurus. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih Pak Dokter atas closing statement-nya. Mungkin di Mbah Yayin jaringan sedang ngelak. Dari tadi kok tampaknya kadang nyambung, kadang tidak, termasuk videonya juga. Ya, teknis biasa. Pripun Mbak Yayin, kalau sudah normal mungkin bisa ditutup panjenengan doa. Marilah kita tutup dengan doa surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama sholli wasallam alaihi. Allahumma sholli alaihi. Oke, Bapak-bapak, terima kasih kehadirannya. Mohon izin sekali lagi, rekamannya akan kita share di media sosial YouTube. Waktu-waktu bisa kita rekam, suatu bisa kita ulangi, bisa kita dengarkan lagi, dan semoga benar-benar ada manfaatnya untuk semuanya saja.
Terima kasih. Saya pribadi mohon maaf Bapak-bapak, mohon izin pamit. Sebelum pamit, kita tutup bareng-bareng dengan kafaratul majelis. Semoga lebih berkah. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul.